Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir." Wahyu 1 ayat 17. Aku adalah yang awal dan yang akhir adalah proklamasi Kristus tentang dirinya. Hal ini merujuk kepada eksistensi Allah yang kekal. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap sama. Hatinya tetap sama. Dia telah ada sejak awal. Dia pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Yohanes 8 ayat 58. Yesus adalah pencipta semesta dan pencipta manusia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, tetaplah setia kepadanya hingga akhirnya. Hal inilah yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya, untuk ditujukan kepada orang Kristen yang saat itu sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos telah melihat kemuliaan Kristus. Roh Tuhan menguasai Rasul Yohanes dan menyuruhnya untuk menulis segala sesuatu yang ia lihat dan menuliskannya ke dalam sebuah kitab untuk disampaikan kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Dalam penglihatan Yohanes akan kemuliaan Kristus itu, seharusnya menimbulkan sukacita dan syukur baginya. Tetapi ternyata ia menjadi takut. Penampakan Yesus membuat Yohanes gemetar ketakutan. Ia jatuh tersungkur ke tanah seperti orang mati. Namun sentuhan dan suara Tuhan Yesus memberikan kepada Yohanes keyakinan akan kasih, keselamatan, kekuatan dan perlindungan. Rasul Yohanes melihat Yesus dalam seluruh keilahiannya. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Matanya bagaikan nyala api. Suaranya bagaikan desau air bah. Ketika dia memandang wajah Kristus di dalam kemuliaannya, dia tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Rasul Yohanes kehilangan kesadarannya di hadapan kemuliaan yang luar biasa itu. Dalam penglihatan Yohanes, ada dua hal yang mau ditunjukkan Allah kepada dirinya. Pertama, pernyataan identitas Allah yang adalah sang awal dan akhir dalam hidup, yang memiliki kuasa pada kehidupan dan kematian. Dan kedua, suatu harapan akan penyertaan Tuhan bagi setiap jemaat. Penderitaan karena kesetiaan kepada Kristus yang dialami oleh jemaat akhirnya membuahkan hasil yang memberikan sukacita dan semangat baru bagi mereka untuk tetap menjalani hidup yang terus terarah pada terang Kristus. Jemaat tidak perlu khawatir akan banyaknya tekanan hidup yang membuat hidup mereka terus menderita, karena Kristus senantiasa memelihara kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dapat merasakan kemuliaan dan keilahian Allah yang begitu besar dalam hidup kita, firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa Allah menyatakan dirinya bagi kita dan yang akan meletakkan tangannya di atas kita. Kemuliaannya adalah kesembuhan, kekuatan, dan sukacita dalam hidup.
Ketika Tuhan datang dengan segala kemuliaan-Nya, maka kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan tidak sempurna di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, maka kita melihat suatu kemuliaan yang tanpa noda dan celah sedikit pun. Oleh karena itu, kita pasti akan jatuh tersungkur dan tidak tahan melihatnya, karena kita penuh dosa dan celah. Firman Tuhan hari ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap setia dan yakin akan penyertaan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup yang harus kita hadapi. Maka jangan takut, tetapi bersukacita dan bersyukurlah, karena kita masih bisa menerima penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita hingga saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa menyertai hidup kami hingga saat ini. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Kemuliaan-Mu memberi kekuatan dan sukacita bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ajarlah kami untuk setia kepadamu di tengah pergumulan yang kami hadapi. Berikan kami kesempatan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu dan selalu mengimani bahwa penyertaan-Mu tidak pernah menjauh dari kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.